Misalnya dalam pemilihan ini bakal ada elemen-elemen dan juga orang-orang yang bakal terpilih untuk diberikan title sesuai dengan elemen-elemen bumi. Misalnya Miss Earth Water, Miss Earth Air, Miss Earth apalagi ya, pokoknya ada berbagai elemen-elemen yang bakal dikasih title kepada queen-queen yang bakal terpilih di ajang ini. Tidak hanya itu, Miss Earth ini merupakan sebuah ajang yang sangat spesifik dan didominasi oleh warna-warna hijau gitu ya, sesuai slogannya kali ya, yang menjaga lingkungan dan juga save the earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara memberikan like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang dan terus saja berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, dunia dan kita semua tidak ada apa-apa. Halo guys semua, apa yang akan terpikirkan di kalangan kalian ketika kita membahas tentang kecantikan? Otomatis pikiran kita bakal berfokus pada sesuatu yang menjurus kepada wanita, dimana berkulit putih dan juga memiliki tinggi tubuh yang proporsional. Cantik itu tidak bisa didefinisikan pada satu tahapan saja, tetapi di berbagai daerah di dunia memiliki definisi cantik yang berbeda-beda dan merupakan sebuah tahapan yang perlu disamaratakan kepada semua orang. Semua orang yang namanya wanita tetap cantik, kecuali laki-laki ya kan? Nah, ngomong-ngomong masalah cantik nih kita tidak jauh-jauh berbeda. Malam ini kita bakal mengkupas tuntas tentang yang namanya ajang kecantikan ataupun ajang pageant. Karena definisi cantik tadi yang di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda, maka untuk menyatukan ini maka diadakanlah yang namanya ajang pageant atau ajang kecantikan, baik itu kepada male pageant ataupun female pageant. Nah, bagi sebagian orang yang termasuk kepada pageant lover atau pencinta-pencinta ajang kecantikan, mereka sudah memahami bagaimana perbedaan antara male pageant maupun female pageant. Bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang pageant, maka semuanya bakal disamaratakan. Jadi kayak misalnya ada satu ajang yang bakal disebutkan mereknya untuk semua ajang yang lain. Sebagai salah satu contoh nih setiap orang yang melihat ajang kecantikan ataupun pageant di televisi, mereka bakal dengan spontan menyebutnya dengan kata Miss Universe. Baik itu adanya Miss World, Miss International ataupun Miss Grand International, mereka bakal mensamaratakan bahwa itu tuh namanya ajang Miss Universe. Untuk meluruskan mispersepsi ini kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, maka kali ini aku bakal bahas tentang bagaimana perbedaan ajang-ajang pageant yang ada di seluruh dunia. Bagi kalian yang pageant lover, silahkan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang ajang-ajang pageant yang ada di dunia ya. Bagi kalian yang belum memahami, silahkan simak video ini sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. By the way, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus membantu mengembangkan channel ini dengan cara memberikan tombol like, subscribe, komen, dan juga share agar channel ini terus berkembang, memberikan informasi yang lebih informatif dan juga aktual kepada teman-teman semua untuk bisa dikembangkan dan juga dibagikan dengan sesama. Jika telah melakukan subscribe, like, dan juga komen serta share, maka kita lanjut ke pembahasannya ya. Lanjut. Apa yang terpikir di pikiran teman-teman ketika membahas tentang ajang bismisan ataupun pemilihan ratu-ratu sejagat? Mungkin orang-orang yang belum paham masalah ajang kecantikan, mereka bakal menyebut dan juga menyamaratakan seperti yang kayak aku bilang tadi, bahwa semua orang hanya mengenal satu ajang kecantikan di dunia, yaitu Miss Universe. Sebenarnya ada 6 ajang kecantikan yang paling besar dan dikategorikan sebagai ajang major yang ada di dunia. By the way, sebelumnya aku mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ajang kecantikan ataupun pageant itu dikategorikan ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama itu ada kategori major dan juga ada kategori minor, di mana kategori major merupakan kategori yang luasannya sudah mencakup pageant-pageant besar. Sebenarnya tidak ada pengelompokan secara spesifik dari orang-orang ataupun organisasi yang mengurus pageant ini, hanya saja pageant lover yang mengelompokkannya menjadi ajang major ataupun ajang minor. Ini tuh lebih mengarah kepada kriteria beberapa persyaratan, baik itu ditinjau dari umur pengadaan pageant ataupun dari segi perhelatannya, baik itu megah ataupun segi kontestan jumlah negara yang join di ajang pageant tersebut. Nah, maka muncullah yang namanya ajang pageant major dan juga ajang pageant minor. Di sini kita bakal bahas terlebih dahulu tentang ajang pageant major. Nah, kalau di dunia itu ada 6 besar major pageant yang dikelompokkan berdasarkan urutan tertua pendiriannya dan juga pengadaannya hingga kepada keglamoran yang ditampilkan dari berbagai pengadaan ajang pageant masing-masing. Yang pertama kali kita bakal bahas dan kulik tuntas sedikit tentang Miss World ataupun ajang pageant yang diorganisasikan dengan MWO atau Miss World Organization. Miss World ini merupakan sebuah ajang pageant terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1951, di mana pendirinya bernama Eric Morley, seorang pengusaha asal Inggris London yang mengadakan kontes kecantikan. Nah, pada tahun 2000 akhirnya Pak Eric ini meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhirnya, dan akhirnya ajang Miss World
World Organization dilanjutkan kepada istrinya bernama Julia Morley. Hingga saat ini, Miss World ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Julia Morley dan melaksanakan sebuah misi yang disebut dengan Beauty with a Purpose. Dulunya nih sebelum Eric Morley itu meninggal dunia, kontes ini tuh ditujukan kepada sebuah ajang yang bertujuan untuk mempromosikan swimsuit competition dan juga berbagai merek fashion yang ada di dunia. Akan tetapi setelah meninggalnya Eric Morley, perubahan yang dilakukan oleh Julia Morley terdampak besar kepada ajang ini. Dari yang mulanya itu fashion hingga berubah menjadi sebuah ajang yang mengkhususkan diri untuk bakti sosial di seluruh dunia. Nah, pemenang-pemenang MB ini selama 1 tahun bakal tinggal tetap di London dengan gaji full dari Miss World Organization dan mereka bakal traveling on the world, di mana dalam 1 tahun itu mereka bisa mengunjungi lebih dari 10 negara sekalipun untuk bertugas memberikan sosialisasi dan juga membantu orang-orang dengan melaksanakan program BWAP atau Beauty with the Purpose. Ada yang unik dari perhelatan Miss World ini, di mana mahkota yang diciptakannya itu hanya satu dan juga ikonik sekali, terdiri dari salah satu berlian dan batu-batu mulia yang sangat ikonik dan juga melambangkan dari Miss World Organization. Tidak hanya itu, seorang peserta Miss World harus memiliki kecantikan dan juga ketahanan tubuhnya. Jadi tidak hanya modal cantik di luar saja, tetapi mereka juga memiliki aura-aura cantik dari dalam tubuh mereka. Dan juga jangan lupa, peserta yang ikut ajang ini harus memiliki ketahanan tubuh yang maksimal, karena di ajang ini tidak hanya diuji kecerdasan dan juga kecantikan, akan tetapi olahraga. Nah, itulah pembahasan dari Miss World. Kita lanjut ke ajang kedua di dunia, yaitu Miss Universe Organization atau MUO. Setelah kelahiran Miss World pada tahun 1951, akhirnya pada tahun 1952 lahirlah yang namanya Miss Universe, di mana ini merupakan sebuah ajang yang dibuat di Amerika. Nah, kalau misalnya Miss World Organization terdapat di London, maka Miss Universe Organization bertempatnya di Amerika, di mana ajang ini tuh lebih berfokus kepada kecantikan dan juga keglamoran seorang wanita untuk menampilkan beauty-nya di dalam diri maupun di dalam fashionable. Ratu-ratu yang terpilih dari Miss Universe ini bakalan melaksanakan 1 tahun tugas bersama untuk keliling dunia dan juga melaksanakan sebuah kampanye yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Nah, yang perlu diketahui bahwa sebelumnya Miss Universe Organization ini dimiliki oleh seorang yang sangat terkenal, yaitu Donald Trump, di mana pada tahun 2015 dijuallah semua saham Miss Universe Organization ini kepada IMG, di mana IMG ini dipegang oleh seorang wanita bernama Paula Sugar. Kalau misalnya Miss World ini memiliki slogan Beauty with a Purpose, maka Miss Universe Organization memiliki slogan Confidently Beautiful, artinya kepedean dan juga percaya diri diutamakan dalam pemilihan ajang ini. Dan seorang wanita harus tampil dengan maksimal, memiliki tubuh proporsional dan juga memiliki kategori-kategori inner beauty maupun outer beauty. Sama dengan ajang Miss World Organization, Miss Universe Organization juga bakalan mengambil alih kepada pemenang yang memenangkan ajang ini selama 1 tahun untuk tinggal di Amerika Serikat dan menjalankan tugas sebagai ratu dunia ataupun ratu alam semesta, universe gitu loh. Nah, di sini sering terjadi perdebatan antara pengakuan kepada siapa sih yang nomor 1 antara Miss World ataupun Miss Universe Organization. Tidak ada ketetapan siapa yang menang duluan ataupun pemenang nomor 1 di dunia, akan tetapi persaingan antara Miss World Organization dengan Miss Universe Organization itu setara dan juga memiliki perbandingan yang sama ya guys. Oh ya, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya, bagaimana pendapat tentang kesetaraan antara peringkat pengadaan Miss World Organization dengan Miss Universe Organization. Oke, 2 ajang setelah kita bahas, selanjutnya bakalan kita melaju ke sebuah negara yang ada di Asia. Nah, kalau misalnya di Eropa, di Inggris adanya Miss World Organization, di Amerika adanya Miss Universe Organization, maka di Asia tak kalah saing, adanya Miss International Organization atau disebut dengan MIU. Miss International ini dipusatkan di Tokyo, Jepang, dan merupakan sebuah ajang yang dikhususkan kepada isu-isu lingkungan dan juga pertukaran budaya. Ada yang unik dari pelaksanaan ajang Miss International ini, di mana pakem-pakem Jepang sangatlah dihargai di sini. Artinya semua peserta akan dipilih dengan kriteria-kriteria angelik dan juga punya pakem-pakem yang sangat teratur dan juga mudah diatur. Nah, yang paling unik adalah semua peserta tidak diberitahukan bagaimana sistematika penilaian dari pemilihan pemenang ajang ini. Penilaian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang namanya Jepang juga bakalan melakukan penilaian secara sembunyi-sembunyi ya kan, dari mulai hari karantina hingga hari menjelang malam grand final. Tidak ada penilaian khusus seperti interview, kemudian fashion dan sebagainya. Semua peserta bakal disuguhkan dengan sesuatu yang mewah untuk jalan-jalan, karantina, dan juga melihat wisata yang ada di Jepang. Tiba-tiba kalau malam final itu masuk ke semifinal
finalis dan sebagainya, mereka dengan spontannya akan kaget karena tidak ada penilaian khusus maupun interview yang dilakukan secara spesifik, dan hanya ada kunjungan-kunjungan kepada sponsor dan juga dibuat senang dengan adanya berbagai dukungan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah Jepang dan juga NIO. Yang paling unik dari ajang ini adalah crown-nya yang berbentuk Mikimoto, merupakan sebuah crown ikonik yang tidak pernah berubah dan juga sangat spesifik dibentuk dari mutiara-mutiara laut Jepang. Karena memang menghargai pakem-pakem budaya Jepang, maka pelaksanaan malam final dari Miss International Organization ini bakalan dikonsepkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Jadi nggak heran kalau misalnya peserta harus berdiri sampai 3-4 jam lamanya dan menyaksikan dengan penobatan yang dilalui tahap demi tahap. Capek ya guys. Berbeda dengan Miss World dan juga Miss Universe, pemenang Miss International itu tidak menetap di Jepang, tetapi mereka bakal pulang ke negaranya masing-masing dan akan kembali setelah adanya penobatan. Di malam mereka bakal menyerahkan mahkota untuk penerusnya nanti. Nah, selanjutnya ada ajang pageant Miss Supranational, merupakan sebuah ajang yang terletak di Polandia. Sebenarnya ajang ini tuh dibentuk pada tahun 2009 dan merupakan ajang yang dimasukkan ke dalam keempat peringkat di versi major alias versi yang dibentuk oleh pageant lover seluruh dunia. Nah, berbeda dengan ajang-ajang sebelumnya, ajang Miss Supranational ini lebih berkonsep kepada entertain dan juga pengenalan kepada keglamoran seorang peserta untuk bisa meningkatkan influencer mereka terhadap artis-artis dan juga selebrita di seluruh dunia. So, nggak heran kalau misalnya pemenang-pemenang dan juga peserta yang berasal dari berbagai negara itu berasal dari kalangan-kalangan artis dan juga selebritis yang memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti ajang ini. Nah, sama halnya dengan Miss International, pemenang dari Miss Supranational tidak tinggal di Polandia dan kembali ke negaranya masing-masing dan akan kembali ketika akan meng-crowning penerusnya kelak. Selanjutnya kita bakal melaju ke ajang yang sangat spesifik dan sangat dikenal di kalangan pageant lover seluruh dunia. Miss Grand International atau disingkat dengan MGI merupakan sebuah ajang baru yang dibentuk pada tahun 2013 nih. Nah, kalau misalnya di sekelas Asia punya yang namanya Miss International yang bertempat di Jepang, maka di Asia Tenggara adanya Miss Grand International yang bertempat di Bangkok, Thailand. Di bawah kepemimpinan Mr. Nawa, seorang presiden Miss Grand International Organization memberikan dan juga membawa semboyan Stop the War and Violence, di mana ini tuh merupakan sebuah semboyan yang ditujukan untuk mengkampanyekan pemberhentian perang dan juga kekerasan kepada umat-umat manusia yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya itu, seorang pemenang dari ajang ini bakal tinggal di Bangkok selama 1 tahun dan juga menjabat sebagai queen yang bakal menemani Mr. Nawat untuk bisa keliling dunia dan menjalankan kampanye Stop the War and Violence. Meskipun baru terbentuk pada tahun 2013, tapi ajang ini sudah termasuk ke dalam ajang major karena kenapa? Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh ajang ini. Salah satunya adalah keglamoran dan juga kualitas foto serta ajangnya yang tidak main-main. Selain itu, popularitas yang terletak di seluruh dunia dengan slogannya Stop the War and Violence ini mampu menarik negara-negara yang dilandasi dengan adanya peperangan untuk bisa join dan juga mengikut sertakan ratu-ratunya untuk bisa mengkampanyekan Stop the War and Violence serta menjadi duta perang di negaranya masing-masing. Nah, ada yang unik dari slogan MGI ini, di mana pemenangnya bakal dikasih dengan Golden Crown dan juga syas yang menyerupai dengan syas MWO atau Miss World Organization. Jadi bisa dibilang ajang ini tuh kayak perpaduan antara Miss Universe Organization dengan Miss World Organization. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi terakhir di mana ada 6 besar dari ajang major pageant di seluruh dunia, yaitu ajang yang terdapat di Filipina. Ajang yang dibentuk pada tahun 2001 ini merupakan sebuah ajang yang mengkhususkan slogannya kepada mengkampanyekan untuk isu-isu lingkungan, khususnya isu penggunaan plastik. Sebagai negara yang mengkampanyekan isu-isu lingkungan, Filipina telah membentuk sebuah ajang bernama Miss Earth atau ajang yang mengkampanyekan isu-isu lingkungan dan juga isu-isu budaya serta berbagai isu lainnya yang berhubungan dengan global warming dan juga berbagai isu yang berhubungan dengan bumi-bumi gitu. Jadi kayak ada kampanye tentang bagaimana penyelamatan bumi dan juga beberapa elemen terkait dengan adanya bumi. Jadi nggak heran tuh kalau misalnya dalam pemilihan ini bakal ada elemen-elemen dan juga orang-orang yang bakal terpilih untuk diberikan title sesuai dengan elemen-elemen bumi. Misalnya Miss Earth Water, Miss Earth Air, Miss Earth apalagi ya, pokoknya ada berbagai elemen-elemen yang bakal dikasih title kepada queen-queen yang bakal terpilih di ajang ini. Tidak hanya itu, Miss Earth ini merupakan sebuah ajang yang sangat spesifik dan didominasi oleh warna-warna hijau gitu ya, sesuai slogannya kali ya, yang menjaga lingkungan dan juga save the earth. Oke, itulah pembahasan dari ajang-ajang major. Jangan sama ratakan semua tentang ajang pageant yang ada di seluruh dunia, karena mereka semua itu punya perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, kedepannya aku bakal bahas beberapa spesifikasi dari ajang-ajang ini. Jika kalian setuju, silahkan klik komentar di bawah ini dan juga berikan komentar kalian tentang
channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan berupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris.